Saatnya di program spesial Talk Show eksklusif Jaksa Menyapa di Start FM, radio penebar inspirasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 102,6 FM Saturasi, suara satu kata penuh makna pasti selalu di hati. Sahabat Star FM mengudara dari studio 1 lantai 2 gedung Star FM di Jalan DMD Lampanyabungan. Siang Madinah siang. Selamat siang sahabat Star FM semuanya. Kali ini kita hadir sahabat Star FM di program Jaksa Menyapa bersama Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Selamat bergabung semuanya Bapak narasumber yang sudah hadir di studio di talk show atau dialog interaktif bersama Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Kita coba sapa dulu narasumber yang sudah hadir di studio. Assalamualaikum, selamat siang Bapak. Selamat siang. Selamat siang. Hari ini apa kabar Pak? Alhamdulillah sehat di bulan puasa Ramadan ini. Sehat alhamdulillah ya Pak ya. Hari ini kita mungkin bakal ngobrol bareng sama bapak-bapak yang sudah hadir di studio bareng kita, karena memang sebagai masyarakat yang mungkin awam ya terhadap Kejaksaan Negeri ini, kadang kita cuman taunya persidangan gitu, cuman itu taunya, kadang kita nggak tahu nih bagian-bagian di dalamnya Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ini apa aja gitu, pimpinan-pimpinan, terus tugas dan wewenangnya seperti apa kita nggak tahu. Dan mungkin itu bakal kita bahas nih Sobat Star FM selengkapnya di Jaksa Menyapa ini, biar kita makin kenal, makin tahu, karena memang jaksa adalah sahabat masyarakat ya Pak ya. Ada slogannya, jaksa adalah sahabat masyarakat. Kita mungkin mau perkenalan dulu nih narasumber yang sudah hadir di studio, dari Bapak intelijen kita. Iya, baik. Terima kasih Mbak. Perkenalkan, saya Jupri Wandi Banjarnahor SHMH, selaku Kepala Seksi Intelijen. Iya. Terima kasih. Terima kasih Bapak. Ada Kepala Seksi Intelijen Bapak Jupri Wandi Banjarnahor. Selamat siang Bapak. Dan kita ke Bapak Herianto, silakan Pak berkenalan dulu. Terima kasih Mbak Ismi. Saya Herianto, selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, akan berbagi sharing dengan pendengar setia Start FM Penyambungan. Oke. Selamat siang Bapak. Semangat hari ini ya Pak ya. Alhamdulillah. Ada di Seksi Tindak Pidana Khusus yang dikepalai oleh Bapak Herianto SHMH, dan kita ke sub bagian pembinaan dulu nih. Ada Bapak siapa di sana? Baik, selamat siang buat semua pemirsa. Saya dengan Irzan Hafian di SHMH, Kepala Sub Bagian Pembinaan pada Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Salam kenal buat semua pemirsa yang hadir pada siang hari ini. Ya, terima kasih banyak Bapak sudah hadir di studio kita di program Jaksa Menyapa ini. Dan mungkin seperti yang saya bilang tadi, kita pengen tahu lebih dalam nih bagian-bagian yang ada di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Saya pengen tahu juga nih Pak, sebenarnya strukturalisasi di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal itu seperti apa? Ke Pak Jupri mungkin ya. Iya Mbak, terima kasih. Jadi struktur organisasi di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal itu dipimpin oleh Kepala Kejaksaan Negeri ya, yang saat ini dipimpin oleh Dr. Muhammad Iqbal SHMH. Kemudian ada 5 kepala seksi ditambah 1 kepala sub bagian pembinaan. Sama-sama itu eselon 4 ya, sama-sama eselon 4. Kepala seksi, kepala sub bagian pembinaan tadi ada Pak Irsan ya Pak ya. Siap. Kemudian ada kepala seksi intelijen saya sendiri, kepala seksi pidana khusus tadi sudah perkenalan Pak Herianto ya. Luar biasa nih Pak Herianto. Kemudian ada Kepala Seksi Pidana Umum. Mungkin nanti akan masuk kepada nanti kita hadirkan lagi ya Pak di segmen berikutnya. Ada Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara. Itu tadi yang Mbak sampaikan, bahwa selama ini masyarakat itu taunya jaksa itu bersidang. Iya, di persidangan tuh jaksa itu pasti adanya di persidangan dia pokoknya gitu ya Pak. Iya. Tapi nggak tahu seluk-beluknya di dalamnya seperti apa, strukturnya bagaimana gitu Pak. Iya, ada juga jaksa pengacara negara, itu yang kita sebut tadi Kepala Seksi Perdata. Kemudian nanti ada Kepala Seksi Pengelolaan Aset dan Barang Bukti. Demikian Mbak. Oke, jadi banyak ya Sobat Star FM bagiannya kalau di kejaksaan itu, terkhusus di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ada
subbagian pembinaan, itu mungkin lebih ke internal kantor ya Pak ya. Iya. Dan mungkin ada juga kepala seksi intelijen, itu mungkin di kegiatan-kegiatan pengamanan kantor dan pimpinannya juga ya Pak ya. Betul. Dan ada juga kepala seksi tindak pidana umum, terus ada juga seksi tindak pidana khusus dan seksi perdata dan tata usaha negara, kemudian sampai di seksi pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Dan mungkin ini yang membidangi barang-barang bukti, penyimpanannya seperti apa, biar beres gitu ya Pak ya, jangan ada yang tercecer barang buktinya. Jangan ada yang tercecer. Oke, kali ini aku mau ke Bapak bidang pembinaan dulu nih. Iya. Aku juga pengen tahu nih Pak, gimana kira-kira apa saja sih lingkup tugas dan juga kewenangan yang ada di Kejaksaan, khususnya di bidang pembinaan nih Pak. Baik, terima kasih. Bidang pembinaan ini memang sifatnya itu untuk internal, untuk urusan kantor. Dan sementara lingkup bidang pembinaan itu dia meliputi pembinaan atas perencanaan, pelaksanaan pembangunan sarana dan prasarana, organisasi dan ketata laksanaan, kepegawaian, keuangan, pengelolaan kekayaan milik negara, pertimbangan hukum, penyusunan peraturan perundang-undangan, kerjasama luar negeri, pelayanan, dan dukungan teknis lainnya. Nah, saat ini juga pembinaan, ya khususnya di Kejaksaan juga sedang menerapkan di mana ada peraturan Menpan RB terkait dengan pembangunan zona integritas, yaitu menuju wilayah bersih korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Itu yang sering kita dengar dengan WBK dan WBBM. Jadi sudah mulai membenah diri dari beberapa tahun sebelumnya supaya Kejaksaan ini menjadi lebih baik lagi. Sifatnya sudah melayani. Iya. Sehingga masyarakat itu sebagaimana mungkin hashtag kita sering dengar jaksa sahabat masyarakat. Nah, sehingga masyarakat itu nggak perlu takut lagi nih dengan namanya yang dengan baju kita, dengan institusi kita, supaya sifatnya itu bisa melayani masyarakat, tujuannya untuk yang baik, untuk negara ini juga. Iya, pokoknya Kejaksaan harus maksudnya Kejaksaan itu sebenarnya dekat loh Sahabat Star FM sama masyarakat gitu ya. Bener. Jangan pada takut gitu. Tapi kalau aku pribadi sih emang gak takut sih ya. Takut nanti kenapa-napa ada kasus gitu kan, pasti ada hal yang masuknya ke dakwaan pidana seperti itu ya. Ke Bapak Jupri dulu nih mungkin ya. Kita juga pengen tahu kalau di lingkup kerja di subbagian di seksi intelijen gitu Pak, bagaimana tugas dan kewenangannya di sana Pak? Baik ya, terima kasih Mbak. Sebelum saya sampaikan kepada tupoksi dari intelijen, kita sampaikan kepada seluruh pemirsa pendengar Radio Star FM ini bahwa kegiatan kita ini merupakan kegiatan penyuluhan hukum Mbak. Ya Pak. Penyuluhan hukum dengan nama kegiatan Jaksa Menyapa. Selain Jaksa Menyapa ini, penyuluhan hukum juga Kejaksaan Negeri Natal itu konsisten ya. Kita melakukan yang namanya jaksa masuk sekolah. Jadi, berarti nggak cuma talk show ini aja ya Pak ya? Ada ke sekolah-sekolah juga. Ada juga ke sekolah-sekolah. Jadi sampai per minggu ini kita sudah untuk tahun 2025 kita sudah melakukan 7 kali jaksa masuk sekolah. Kita konsisten dalam 1 minggu itu kita buat 2 kali, yaitu hari Senin dan hari Kamis. Iya. Jadi selanjutnya setelah dari sekolah kita masuk kepada para pendengar radio, makanya kita menyapa masyarakat melalui Radio Star FM ini. Iya, mungkin yang mau bertanya-tanya juga terkait dengan hal yang dibidangi oleh Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ini bisa ditinggalkan aja di kolom komentar ya. Mungkin ada hal-hal yang pengen kamu tanyakan gitu ke Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, boleh banget ya Sahabat Star FM. Barangkali ada yang mau ngambil barang bukti boleh juga. Oh iya. Yang mau ngambil barang bukti ini. Itu tadi sekitar seputar seksi intelijen ya Pak itu ya. Ada lagi kira-kira kegiatan kita ya. Iya, itu untuk kegiatan. Kalau untuk tugas dan kewenangannya Pak seperti apa Pak? Kita lanjut ya Mbak. Seksi intelijen Kejaksaan Negeri Mandailing Natal itu ya, intelijen kejaksaan itu merupakan intelijen negara sesuai dengan undang-undang intelijen, bahwa ada juga yang namanya intelijen
TNI Polri juga intelijen kejaksaan. Jadi ruang lingkup kegiatan tupoksi daripada intelijen kejaksaan itu meliputi yang namanya kami sebut biasa Litpamgal. Litpamgal. Ini seperti apa ini, Pak? Litpamgal ini. Litpamgal itu merupakan penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk mencegah tindak pidana ya, dan untuk mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan, sosial budaya, pertahanan dan keamanan. Kemudian mencegah tangkal terhadap orang tertentu atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum, yang biasanya disebut istilah-istilah itu Ipolexus Budhankam. Agak panjang ya. Agak panjang. Kewenangan intelijen ini panjang betul memang. Iya. Panjang. Kita mengurusi tadi itu mulai daripada ideologi. Ya, ideologi ini kalau kita spesifikkan kegiatannya itu, kita melihat apakah ada ideologi-ideologi yang bertentangan dengan ideologi Pancasila. Iya. Untuk ekonomi, apakah ada kegiatan-kegiatan yang dapat mengganggu stabilitas ekonomi? Misal mungkin penimbunan swasembada, gitu. Ada juga itu yang lagi baru-baru ini agak viral itu adalah langkanya LPG, itu kan berpengaruh kepada ekonomi. Kemudian ada juga keuangan, sosial budaya yang nantinya kita akan sporting ke bidang khusus. Misalnya nih kita dapat data adanya tentang kegiatan yang dapat merugikan keuangan negara. Data itu kita akan sampaikan kepada pidana khusus untuk dilakukan penindakan. Demikian, Mbak. Itu berarti ada korelasi dengan Bapak Herianto ya. Kita ke Pak Herianto dulu ini di bidang tindak pidana khusus. Nah, seperti apa Pak tugas dan kewenangan di pidana khusus? Nah, kalau untuk seksi tindak pidana khusus sendiri, Mbak, itu termaktub di Peraturan Kejaksaan Nomor 1 Tahun 2002 terkait organisasi dan tata kerja Kejaksaan Republik Indonesia. Untuk seksi tindak pidana khusus itu sendiri meliputi bidang itu penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, upaya hukum, terus ada lagi pelaksanaan penetapan hakim, ada juga pelaksanaan putusan hakim, dan juga ada juga eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat ataupun lepas bersyarat dalam perkara tindak pidana khusus dan tindakan hukum lainnya. Nah, bisa saya jelaskan juga perkara tindak pidana khusus ini meliputi juga perkara pabean, cukai maupun tindak pidana korupsi. Sama seperti hal yang dibilang Pak Jupri tadi selaku kasih intelijen. Supporting antara intelijen dan Pitsus itu sangat berkorelasi terkait misalnya di secara penindakan akan dilakukan oleh tindak pidana khusus. Nah, upaya agar tidak terjadinya misalnya kita anggaplah pidana korupsi, misalnya kita anggap di desa. Ini dari teman-teman dari bidang intelijen melakukan dengan nama istilah jaksa garda desa gitu. Jaksa garda desa ya. Di situ kita mengayomi seluruh desa untuk melakukan penggunaan anggaran pembelanjaan desa tadi dengan baik, biar tidak terjadi kebocoran-kebocoran. Kita lakukan juga di kejaksaan ini, itulah istilahnya preventif duluan, ya. Setelah itu yang dinamakan ultimum remedium, itu udah terakhir lah. Itulah masuk ke bidang tindak pidana khusus. Gitu ya. Jadi ini lebih ke arahnya lebih berbagai masalah yang kekhususan ya, Pak. Oke, mungkin sahabat Sarapam itu seputar bagian dari pembinaan, intelijen dan juga tindak pidana khusus. Dan masih banyak, ada beberapa lagi nih sahabat Sarapam bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang mungkin pengen kita kenal lebih dalam gitu ya. Mungkin ada yang pengen disampaikan lagi Pak terkait dengan tugas dan kewenangan yang mungkin sedang Bapak jalani saat ini gitu. Baik Mbak, dari intelijen ya, seluruh pendengar Star FM, kami juga ingin berbagi tentang kegiatan-kegiatan yang sudah dilaksanakan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ya, Pak Dr. Muhammad Iqbal.
yang selalu menyampaikan bahwa jaksa itu harus menjadi sahabat masyarakat. Lalu apa sih kegiatan yang sudah kita lakukan? Kan gitu. Jadi pada tanggal 20 Februari 2025 kemarin, Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal itu menjadi promotor atau penggagas. Mungkin saudara-saudara, teman-teman pendengar sudah pernah dengar kegiatan yang namanya Pesta Buah dan promosi UMKM di Tambangan. Itu merupakan kegiatan yang digagas oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, di mana beliau itu menginginkan memang bagaimana UMKM itu meningkat terus dapat bersaing di pasaran, karena beliau melihat memang di Mandailing Natal ini banyak sekali potensi-potensi UMKM yang harus diperhatikan. Lalu kegiatan selanjutnya, Mbak, mungkin ini juga sekaligus promosi kami ya kepada adik-adik siswa, pelajar SMA dan SMK, bahwa kita akan melaksanakan yang namanya Piala Kepala Kejaksaan Negeri. Itu terkait dengan apa itu kira-kira? Jadi kita akan melaksanakan Olimpiade, Mbak. Kita akan melaksanakan Olimpiade di bulan April nanti. Jadi pendaftaran sudah kita buka mulai besok 10 Maret sampai 10 April ya, Mbak ya. Untuk seluruh adik-adik tingkat SMA dan SMK, kita akan melaksanakan Olimpiade itu Piala Kajari, yaitu Olimpiade Sains. Ada juga Olimpiade Ilmu Pengetahuan Umum dan Ilmu Sosial. Yang ketiga adalah lomba monolog. Pak. Jadi bagi adik-adik yang ingin berprestasi, barangkali silakan mendaftar di link yang sudah akan kita share di grup Instagram Kejari Madinah. Oke, itu untuk anak-anak sekolah ya Pak? Iya, anak-anak sekolah. Bukan untuk umum ya Pak? Bukan untuk umum, anak-anak sekolah tingkat SMA dan SMK. Jadi ada 3 ya, Olimpiade Sains, Olimpiade Ilmu Pengetahuan Umum, dan lomba monolog tentang kejaksaan. Lalu beberapa minggu yang lalu ya, tanggal 15 dan tanggal 17 ya, kita juga telah berhasil mengamankan 2 DPO ya Pak Kasih. 2 DPO, daftar pencarian orang, terkait kegiatan dugaan tindak pidana korupsi di stadion di Penyambungan yang sudah lama ini. Berkat koordinasi daripada Pak Kasipiksus ya, Pak Herianto, dengan kita juga intelijen Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, kita berhasil mengamankan dalam 1 minggu. Kita mengamankan 2 DPO sekalian ya. Saya pikir memang itu merupakan keseriusan daripada Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk menuntaskan seluruh perkara-perkara yang menunggak. Selain perkara menunggak, barangkali perkara yang akan datang juga. Berarti untuk sekarang ini nggak ada lagi Pak perkara-perkara yang belum terselesaikan Pak, khususnya di Mandailing Natal. Iya, saat ini memang fokusnya kita harus menyelesaikan perkara yang masih belum selesai. Itulah dengan mengamankan 2 DPO tadi, dan juga ada beberapa perkara yang sedang ditangani oleh Pisus ya Pak ya. Jadi demikian keseriusan Pak Kepala Kejaksaan Negeri. Selain memang beliau itu sahabat masyarakat, bukan berarti bisa cawe-cawe dengan pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Tidak, beliau itu berbicara itu lembut, tetapi tegas di dalam menjalankan tugas. Demikian dari saya ya. Karena kita mungkin ada beberapa pemikiran masyarakat yang mungkin hilang kepercayaan terhadap jaksa, takutnya ini ada kerjasama gitu dengan pihak-pihak yang terpidana gitu Pak. Iya, itu yang ingin kita sampaikan, bahwa di bawah kepemimpinan Pak Kajari saat ini tidak ada kerjasama ataupun tidak ada tolerir bagi pelaku tindak pidana, khususnya tindak pidana korupsi. Dan juga kita sampaikan bahwa Kepala Kejaksaan Negeri dan seluruh kami ini jajarannya tidak ada
ikut dalam bermain proyek maupun bermain perkara. Oke. Demikian, Mbak. Terima kasih Bapak. Ada lagi yang mau disampaikan dari pidana khusus atau dari pembinaan, Pak? Mungkin sedikit buat sahabat setia pendengar Start FM Penyambungan. Di sini tadi Pak kasih intel juga mau promosi. Kami juga mengajak semua masyarakat Penyambungan yang sebagai pendengar setia Start FM Penyambungan untuk memfollow akun-akun kita, baik itu di Instagram, di kanal YouTube kita sendiri, di Facebook, di TikTok juga ya Pak. Iya, ya? TikTok juga. Kami butuh juga masukan. Benar-benar. Kami bukan super power, tidak. Kami butuh masukan. Masyarakat ini, baik juga teman-teman media, baik teman-teman LSM, melakukan kontrol sosial di masyarakat. Mereka lah yang bisa membantu kita ke depannya untuk penanganan baik itu perkara tindak pidana umum maupun tindak pidana khusus. Mari kita kolaborasi untuk membangun Madinah ini ke arah yang lebih baik lagi. Begitu saja dari saya. Iya, jadi biar makin ada masukan. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang pengen kamu sampaikan, bisa langsung ke media sosialnya ya Pak ya. Bapak ada lagi yang mau disampaikan Pak? Baik, tambahan lagi sedikit dari bidang pembinaan izin Mbak. Untuk pemirsa Star FM di Penyambungan. Tadi saya jelaskan sama Pak Kasinter bahwa kita ada 5 kasih. Iya. Tapi tambahannya lagi di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal ini selain memiliki 5 kasih, juga memiliki 2 cabang. Yaitu ada cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Kota Nopan, yaitu di bawah kepemimpinan Bapak Ruji. Kemudian ada cabang Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Natal. Itu di bawah kepemimpinan Bapak Darmadi Edison. Jadi selain kita punya wilayah hukumnya itu di Kota Penyambungan, ada juga di 2 tempat lagi tadi ya, Natal dan di Kota Nopan. Kalau yang dari Kota Nopan sering ya kalau ke sini ya. Mbak Ruji ya. Iya. Nah, terus Mbak, ya, kita juga ada namanya Persatuan para ibu-ibu yang disebut dengan Ikatan Adiaksa Dharma Karini ya, Pak ya. Jadi Ikatan Adiaksa Dharma Karini ini aktif untuk mendukung kinerja dan dalam tugas para jaksa yang ada di Kejaksaan Republik Indonesia ini. Sehingga ada disebut dengan Ikatan Adiaksa Dharma Karini. Nah, kemudian Mbak, pembinaan juga ada kegiatan tambahan lainnya, yaitu melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Seperti halnya yaitu Adiaksa Peduli, yaitu sifatnya berbagi kepada masyarakat, baik itu internal maupun eksternal. Kemudian ada yang namanya sumber-sumbernya dari mana? Untuk Adiaksa Peduli itu dari kita ya. Dari kita Adiaksa Peduli ini adalah kita mempunyai inisiatif bersama-sama untuk menyisihkan rezeki kita. Masing-masing kita kumpulkan. Inilah gerakan ini sangat didukung penuh oleh Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, itu Bapak Dr. Muhammad Iqbal SHMH. Ya, Pak Kasintel ya. Jadi memang Pak Kajari menyampaikan bahwa dimanapun saudara berada, selalulah berbuat kebaikan. Itu kan yang selalu beliau sampaikan. Maka akan muncul yang namanya kebahagiaan dalam hidup. Ya, itu dia. Jadi implementasinya apa? Kan gitu kan? Iya benar. Biar nyampe dia ya. Nyampe dia. Itulah dibilang beliau, seluruh staf saya sisihkan dari rezekinya. Iya Pak. Baik PNS maupun non PNS ya Pak. Iya, semua. Dikutip semua. Seikhlas hati. Seikhlas hati. Iya. Gak ada paksaan berarti ya Pak. Tidak ada paksaan apapun. Itu dia. Selain itu juga Bapak Kajari kita juga menyarankan supaya kita hidup sehat, sehingga jasmani dan rohani harus juga dikedepankan. Dengan cara apa? Melakukan kegiatan siraman rohani. Yang Muslim dengan wadahnya Muslim, yang non Muslim juga dengan wadahnya non Muslim. Supaya apa? Supaya kita sehat dalam bekerja. Ditambah juga dengan kegiatan yaitu senam bersama di hari Jumat. Betul. Supaya jasmani kita juga kembali fit saat kita bekerja ya. Khusus di bulan Ramadan ini ada tambahan lagi Mbak. Apa itu Pak? Apa itu? Yaitu Bapak Kepala Kejaksaan Negeri Mandailing Natal
menyiapkan atau membuat program yaitu pembagian takjil yang dilakukan setiap hari Selasa. Dan itu juga dari kita untuk kita. Itu sasarannya kemana Pak? Sasarannya untuk masyarakat umum ya. Iya, masyarakat umum, karena sudah kita laksanakan di Selasa minggu lalu, bahkan hari ini di sore ini akan kita laksanakan juga. Jadi itu memang karena tujuan Bapak Kajari itu agar di bulan Ramadan ini yang tadinya perbuatan kebaikan di luar Ramadan itu bahkan di Ramadannya pun bisa berkali lipat. Jadi pahala yang kita tunggu-tunggu di bulan yang penuh berkah ini supaya menjadi milik kita bersama. Itulah dia kurang lebih tambahan dari bidang pembinaan. Terima kasih banyak Bapak ya. Ada di bagian pembinaan, intelijen dan juga tindak pidana khusus sudah. Mungkin Sobat Sarapan makin kenal ya, makin tahu nih mengenai bagian-bagian yang ada di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Dan mungkin nanti kita bakal gabung lagi ini ya dengan narasumber yang selanjutnya ya sudah siap untuk sharing juga bareng kita di sini terkait dengan bidang yang lainnya. Dan Sobat Sarapan tetap bersama kami di Jaksa Menyapa. Dalam upaya meningkatkan kesiapsiagaan dan keselamatan bersama, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal dengan ini mengimbau kepada seluruh lapisan masyarakat untuk selalu waspada terhadap potensi bencana yang dapat terjadi di sekitar kita. Mari sama-sama tingkatkan kewaspadaan dan kepedulian demi keselamatan bersama. Berikut ini adalah imbauan yang disampaikan langsung oleh Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal. Saya, Muksin Nasution Esos MM, selaku Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Mandailing Natal, menghimbau kepada seluruh masyarakat Kabupaten Mandailing Natal agar bersama-sama melakukan pencegahan dini bencana alam dengan penguatan kapasitas masyarakat terhadap mitigasi bencana, antara lain tidak melakukan penebangan pohon secara liar dan tidak melakukan pembukaan lahan dengan cara membakar hutan dengan dalih apapun. Kita jaga alam, alam jaga kita. Bencana alam, tanggung jawab bersama. 102,6 FM, saturasi suara, satu kata penumpang pasti selalu di hati. Sobat Sarapan masih bergabung dengan kami di sini bersama narasumber yang luar biasa dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal di Jaksa Menyapa. Ya, menyapa semua Sobat Sarapan semuanya biar makin dekat nih sama Kejaksaan. Dan Sobat Sarapan, karena Jaksa ini adalah sahabat masyarakat ya, jadi jangan takut untuk mencari informasi untuk mengadu gitu ya. Iya nggak Pak? Mengadu nggak Pak? Istilahnya Sobat Sarapan, kau bisa sharing, kita sharing bareng sama seksi tindak pidana umum kali ini Sobat Sarapan, dan juga ada Kepala Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara, dan juga Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Dan mungkin kita bakal telisik lebih dalam nih ya bagian-bagian yang ada di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, terkhusus di sesi kedua ini ada bidang tindak pidana umum nih dengan Bapak Sai Sintong Purba. Boleh kenalan dulu Pak dengan kita? Oh, baik, terima kasih Ustaz Lovers FM. Perkenalkan, nama saya Sai Sintong Purba. Saya di sini selaku Kepala Seksi Tindak Pidana Umum di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Oke, ada siapa lagi nih yang hadir di sesi kedua ini? Dengan Bapak siapa nih kira-kira? Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang bagi teman-teman pendengar setia Star FM Penyambungan. Di sini saya Hadi Nur SHMH sebagai Kepala Seksi Pengolahan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Dan saya mengucapkan selamat menjalankan ibadah puasa, tetap semangat, sehat. Terima kasih. Iya. Oke, tadi dari Seksi Pemulihan Aset dan Pengelolaan Barang Bukti. Kita ke Bapak Gom-Goman dulu nih. Boleh kenalan dulu Pak. Gom, oke. Iya bener, Bang Gom. Ya, Bang Gom. Di bagian mana nih Pak? Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi
Saya namanya Gom-Goman Harun Simbolon SHM. Jadi kebetulan saya sebagai Kepala Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara Kejaksaan Negeri Madinah. Nanti untuk keterangan bagaimana tupoksi dari Datun, ya kita bakal bahas ya. Oke, Sobat Sarafam, selamat siang tentunya Bapak semuanya. Semoga terima kasih sudah hadir di program Jaksa Menyapa ini. Dan kita masih ditemani sama Bapak dari Intelijen ya Pak Jupri ya Pak ya, masih setia di sini karena masih membersamai kita ini. Oke, Sobat Sarafam, mungkin kita juga tadi sudah mengulas bagaimana tupoksi dari beberapa bagian yang sudah hadir di sesi pertama. Kali ini kita ke tindak pidana umum dulu nih, ke Pak Saisintong nih. Kita pengen tahu lebih dalam gitu di dalamnya seksi tindak pidana umum itu seperti apa, bagaimana tugas dan juga kewenangannya Pak. Baik, terima kasih Mbak. Di sini seksi tindak pidana umum perlu saya sampaikan bahwasannya ruang lingkup dan kewenangannya yaitu meliputi pra penuntutan, Mbak. Pra penuntutan ini merupakan tindakan jaksa untuk memantau perkembangan penyidikan setelah menerima SPDP. SPDP ini surat pemberitahuan dimulainya penyidikan. Ini berasal dari penyidik. Nah, tindakan jaksa untuk memantau tersebut yaitu meliputi misalnya kita melakukan pemeriksaan berkas perkara, penelitian perkara. Kemudian kita teliti apabila ada kekurangan dalam berkas perkara yang diserahkan penyidik ke kita, maka kita akan memberikan petunjuk-petunjuk untuk dilengkapi. Ya, ini sebelum pra peradilan ya? Pra peradilan ya Pak? Penuntutan, Mbak. Sebelum penuntutan. Oh iya. Namanya ada pra penuntutan. Pra penuntutan. Oke. Itu di bagian tindak pidana umum. Kemudian yang kedua kita ada juga kewenangan yaitu melakukan pemeriksaan tambahan. Ini tujuannya untuk mendapatkan pembuktian yang cukup dan jelas, ya, dengan tujuan untuk mencapai kepastian hukum yang maksimal. Kemudian ada juga penuntutan. Penuntutan ini tadi melakukan penuntutan seperti di persidangan, seperti yang sering kita lihat juga. Kemudian itu ada upaya hukum. Upaya hukum ini apabila tindakan yang dilakukan jaksa apabila kita tidak puas dengan putusan tersebut, kita melakukan upaya hukum. Kemudian juga melaksanakan penetapan hakim yang dikeluarkan oleh hakim dan putusan pengadilan, melaksanakan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Jaksa eksekutor ya. Sebagai eksekutor. Kemudian selain itu kita juga bisa melakukan eksaminasi serta pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan terhadap pelaksanaan keputusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya. Jadi agak banyak dia Mbak. Iya banyak. Sampai saya tuh bingung gitu. Tindak pidana umum. Jadi banyak ya Pak yang dibidangi, yang diurusin di tindak pidana umum ini gitu. Iya. Dan mungkin kita ke seksi perdata dan tata usaha negara dulu nih Pak Gom. Ya. Bagaimana tugas dan kewenangan di bagian ini Pak, seperti apa? Ya, makasih Mbak. Oh, Ismi Pak. Mbak Ismi, oke, terima kasih ya. Ini saya jelaskan singkatnya. Kalau bidang perdata usaha negara ini dia ada beberapa tugasnya. Salah satunya itu adalah pertimbangan hukum. Nah, pertimbangan hukum ini terkait dengan hal-hal sebagaimana yang kita laksanakan sekarang di Kejaksaan Negeri Madinah, bahwa kegiatan pelaksanaan pembangunan di tentunya di Kabupaten Madinah kita dampingi. Dalam artian kita mendampingi dari segi yuridis ya, agar komponen-komponen di dalam suatu pelaksanaan perangkat-perangkat tidak menyalahi wewenangnya. Yang kemudian ada bantuan hukum. Nah, seperti tadi katakan Pak Kasinter, bantuan hukum itu apa? Nah, bantuan hukum itu kita sebagai jaksa pengacara negara. Kalau misalnya nih, kalau ada contohnya misalnya bupati ataupun stakeholder di Kabupaten Madinah ini digugat nih sama contohnya masyarakat. Tentunya kita hadir di situ sebagai pengacara negara. Tapi namun dalam itu untuk menunjuknya perlu SKK, surat kuasa khusus. Kemudian ada itu tindakan hukum lainnya. Tindakan hukum lainnya ini apa? Tindakan hukum lainnya itu seperti penyelamatan uang negara, pemulihan uang negara. Tentunya kan nanti pasti kita bingung. Penyelamatan sama pemulihan ini apa? Itu hal yang berbeda kan. Kalau pemulihan ini suatu hal misalnya nih, ada pendapatan negara yang memang harus masuk ke kas negara. Namun
ini tidak masuk. Nggak kelihatan Nah, duitnya di nggak mana. kelihatan misalnya itu kan. Iya. Nah, itu kita pulihkan itu sebagaimana supaya masuk dalam kas daerah. Kalau dalam HAM penyelamatan negara, itu penyelamatan uang negara, misalnya nih Pak Pitsus tuh Iya. sudah bersidang, kemudian ada kerugian negara di situ. Iya. Namun tidak dikembalikan sama terdakwanya ini yang sudah putus. Nah, kita hadir di situ bidang perdana tata usaha negara untuk merecovery kerugian negara itu. Jadi kita cari nanti di mana aset-asetnya yang bisa untuk menyelamatkan uang negara tersebut. Jadi yang terakhir itu ada penegakan hukum. Iya. Nah, penegakan hukum ini ada banyak. Salah satunya itu pembatalan pernikahan. Wih. Nah, itu. Iya, bisa juga ya. Itu masuk juga. Bisa juga. Masuk juga ya, Pak. Masuk juga. Dalam artian penegakan pembatalan pernikahan bukan karena saya udah nggak apalagi nih nggak harmonis lagi nih, saya batalin aja pernikahan, bukan seperti itu konsepnya. Ini menarik ini untuk dibahas juga. Gimana kira-kira Pak? Bukan karena banyak kasusnya yang tiba-tiba batal nikah gitu Pak. Ya. Gimana itu Pak? Bukan karena saya sudah tak cinta lagi maka batalin aja kan nggak seperti itu konsepnya. Iya, itu terlalu. Iya benar. Maksudnya begini, pembatalan pernikahan itu ibaratnya contoh kasus ya, saya mengibaratkan saja si A ini wanita, si B si laki-laki. Nah, si laki-laki ini sudah menikah, mereka A sama B. Iya. Tahu-tahu tanpa persetujuan ataupun di luar dari kompromi mereka, si laki-laki menikah dengan yang lain. Nah, ini bisa diajukan pihak kejaksaan nih, ke kejaksaan, ke Perdata Tata Usaha Negara. Iya. Dia datang, dia bilang ini begini-begini kasusnya. Nah, kita bisa bertindak di situ. Bagaimana caranya? Kita ajukan gugatan ke pengadilan. Nanti di pengadilan kita berproses di situ untuk kita minta pernikahan yang tidak sepihak itu untuk dibatalkan. Oh, nah, itu salah satunya. Tapi jangan nanti ada yang udah bosan minta dibatalin nih, nggak seperti itu ya. Nggak seperti itu. Artinya nggak segampang itu ya. Nggak segampang itu. Artinya masih ada ikatan dengan orang lain. Iya. Namun dia menikah kembali betul, gitu ya. Ya. Oh iya. Tapi pernikahan ikatan yang sah, ya, yang pertama. Tapi yang keduanya tidak sah. Itu dia yang kita batalkan. Iya. Tapi yang kedua ada lagi nih, sedikit lagi nih, masalah hak asuh anak. Nah, kadang-kadang kan ada orang tua berselisih paham nih. Ternyata hak asuh anak jatuh ini ke pihak bapak. Iya. Ternyata waktu berjalannya proses, ayahnya ini kurang perhatikan anaknya. Nah, kita bisa hadir di situ supaya nanti hak pengasuhan anak itu dialihkan kepada ibunya untuk menjaga hak asasi juga kan. Jangan sampai anaknya ini menjadi terlantar. Untuk kepentingan anak ya. Iya. Untuk kepentingan anak. Untuk kepentingan anak. Itu mungkin beberapa hal yang ada di Perdata ya Pak, seperti pembatalan nikah, hak asuh anak. Dan kalau misalnya kita ngomongin ke bagian pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti ini Pak, ini agak riskan ini ya, barang-barang bukti ini Pak. Bagaimana Pak dalam tugasnya seperti apa? Jadi tugasnya pemulihan aset ini berdasarkan peraturan Jaksa Agung, yaitu satu, penyiapan bahan penyusun rencana dan program kerja. Yang kedua, analis dan penyiapan pertimbangan hukum pengelolaan barang bukti dan barang rampasan. Jadi di sini Mbak, misalnya ada perkara tindak pidana yang sudah dinyatakan P21 oleh Jaksa Penuntut Umum. Kemudian ada barang buktinya. Itulah yang dikelola oleh pihak pemulihan aset dan pengelolaan barang bukti. Dan setelah perkara ini putus, dinyatakan dimusnahkan atau dirampas untuk negara. Kalau dimusnahkan, jadi nanti ada jadwal-jadwal tertentu barang bukti ini akan dimusnahkan berdasarkan undang-undang berlaku. Kemudian untuk rampasan untuk negara. Barang rampasan, jadi kita akan melakukan pelelangan. Dengan awal akan mengajukan ke KPKNL untuk penilaian harga. Penilaian ya. Mungkin itu aja tugas pengelolaan barang bukti Mbak. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin buat sahabat FM di rumah yang pengen nanya-nanya gitu ya terkait dengan bidang-bidang yang ada di Kejaksaan Negeri Mandailing Natal, bisa langsung di komentar aja ya sahabat FM. Dan sebelum tadi kita juga pengen mengulas tentang restoratif justice nih ya Pak ya, karena memang kadang ada juga
penegakan hukum yang penyelesaiannya itu Tidak harus di persidangan gitu Iya, ya Pak. betul. Seperti apa itu Pak restoratif justice ini? Nah, ini mungkin dibahas oleh Pak Kasipidum, nanti ditambahkan juga oleh teman-teman. Ya. Oke. Leading sektornya kasih pidana umum nih. Oke. Silakan Pak Kasipidum. Silakan Pak. Terima kasih Mbak, saya akan coba jawab ya. Terkait dengan restoratif justice ini, atau yang disingkat dengan RJ yang lebih familiar disebut dengan RJ. RJ ini merupakan suatu proses pendekatan dalam sistem peradilan pidana, di mana dia berfokus pada pemulihan hubungan yang rusak akibat tindak kriminal. Begitu Mbak ya. Jadi nantinya dalam proses RJ ini di situ melibatkan antara pelaku, korban, kemudian keluarga korban atau keluarga pelaku, dan juga dari pihak lain jadi termasuk dengan aparat desa, aparat dari aparat pemerintahan. Nah nanti prosesnya ini nanti di situ akan kita mediasi, apakah untuk mencapai kesepakatan perdamaian, tujuannya itu. Baik, ini juga di kejaksaan juga diatur Bu, ada landasan hukumnya. Itu diatur dalam Perja Peraturan Jaksa Agung nomor 15 tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Namun, batasannya keadilannya seperti apa itu baik, Pak? Perlu Nah ini terkadang supaya juga kita paham, tidak semua perkara Mbak yang bisa kita RJ-kan. Sesuai dengan Perja tadi, Perja 15 tahun 2020, ada beberapa perkara yang bisa di RJ-kan yang memenuhi persyaratan. Yang pertama, yang intinya pertama itu harus ada perdamaian. Harus ada perdamaian. Ada perdamaian antara pelaku dan korban. Kemudian persyaratan kedua untuk perkara yang bisa di RJ-kan itu, tersangkanya baru pertama kali melakukan tindak pidana. Berarti kalau udah dua kali atau bisa lagi residivis dia tidak bisa. Tidak bisa kita upayakan untuk RJ. Kemudian persyaratan yang ketiga yaitu tindak pidana yang diancam dengan pidana itu maksimal 5 tahun penjara Mbak. Oh, di atas 5 tahun nggak bisa. 5 tahun itu tidak bisa. Itu untuk ancaman pidana penjaranya. Kemudian persyaratan ketiga itu kerugiannya tidak lebih dari 2,5 juta rupiah. Jadi nilai kerugian. Jadi contohnya dalam perkara pencurian, apabila nilai kerugian yang dialami oleh korban tidak lebih dari 2.500.000 rupiah, maka itu memenuhi persyaratan untuk bisa kita RJ-kan. Nah, kemudian dia mendapat respon positif Mbak dari masyarakat. Keharmonisan keseimbangan dalam masyarakat terpulihkan. Itu mungkin untuk batasan keadilannya batasan. Karena memang kadang ada satu pihak yang mungkin merasa adil tapi pihak lain nggak merasa itu sebuah keadilan gitu. Tapi ini kan untuk penyelesaian sesuatu supaya mendapatkan perdamaian ya Pak ya, di restoratif justice ini. Ada juga sih pertanyaan dari komentar TikTok kita tadi, boleh aku bacain dulu. Ini ada dari Ara Siregar. Apa sih tantangan terbesar dalam menerapkan restoratif justice di sistem hukum Mandailing Natal ini Pak khususnya? Tantangan terbesar mungkin yang pernah dialami Kejari Mandailing Natal untuk menerapkan masalah perdamaian. Baik, tantangan terbesar yang karena kan kuncinya dari RJ ini kan perdamaian. Memang tantangan yang terbesar yang sering kita alami dalam setiap perkara apabila dia memenuhi persyaratan tadi, seperti yang saya sampaikan sebelumnya tadi, itu akan tetap kita upayakan RJ, di mana nantinya kita akan mengundang para pihak, yaitu pelaku, korban, dan juga dari pihak dari dari desa, aparat pemerintahan. Nanti kita upayakan di situ, ya kan, coba kita mediasi. Nah, memang tantangan terbesar yang sering kita hadapi di Mandailing Natal ini tidak tercapainya perdamaian itu ya Pak. Iya, salah satunya karena kebanyakan yang kita alami di sini memang ganti rugi yang diminta oleh korban terlalu besar, sehingga tidak bisa terpenuhi oleh pelaku. Oke, mungkin ada yang mau ditambahin dari Bapak narasumber kita yang lain terkait dengan tantangan restoratif justice ini yang dihadapi, yang ada. Baik Mbak, saya kasih intel ya, bahwa
boomingnya yang namanya restoratif justice ini setelah Bapak Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan suatu terobosan beliau bahwa terhadap perkara-perkara sebagaimana disampaikan Pak Kasipidum tadi wajib ya diupayakan untuk restoratif justice. Restoratif itu adalah mengembalikan ke keadaan semula. Bagaimana untuk bisa kembali ke keadaan semula itu? Syarat pertama tadi adalah perdamaian. Di sini memang titik beratnya tantangan yang dihadapi oleh kami penegak hukum ya, barangkali dalam hal ini di sektor Kasipidum. Kadangkala terdakwa itu sudah menyampaikan penyesalan yang sangat mendalam dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, namun korban itu belum bisa memaafkan dan tidak mau berdamai. Ini yang menjadi tantangan kita, di mana kita sudah melihat barangkali klasifikasi tindak pidana yang dilakukan itu bisa diselesaikan dengan restoratif justice. Namun ada satu syarat yang tidak bisa tercapai, yaitu perdamaian. Jadi ancamannya barangkali tidak lebih dari 5 tahun atau mungkin dia hanya penadah ya kan. Namun korban tidak mau damai, barangkali seperti itu tidak bisa tercapai, Mbak. Dan kita tidak bisa maksa. Kita tidak bisa maksa karena di sana ada hak daripada korban. Barangkali gitu ada mau ditambahkan Pak Kasipidum, Pak kasih barang bukti. Ini semua narasumber. Terima kasih Datun, Anda tambahkan? Baik, mungkin perlu saya tambahkan. Di sini posisi kita dalam proses RJ ini sebagai fasilitator, Mbak. Jadi kita hanya sebagai memfasilitasi antara pelaku dengan korban. Jadi proses RJ ini kita laksanakan tanpa ada tekanan dari kita. Mungkin seperti itu tambah. Jadi untuk kesimpulannya balik lagi ke pihak masing-masing ya Pak ya. Bukan yang jaksa yang menentukan untuk ininya ya Pak ya. Oke. Oh ya Mbak, mungkin barangkali penting untuk kita sampaikan ini Pak Kasipidum tentang tahapan RJ supaya barangkali kita sudah usulkan untuk diselesaikan secara RJ, namun pada saat ekspos tidak terpenuhi. Itu barangkali penting Pak Kasipidum sampaikan supaya masyarakat mendapat pengetahuan lebih. Jadi barangkali gini Mbak, kita menilai bahwa suatu tindak pidana itu di tingkat Kejari mungkin ya menilai bahwa itu bisa diselesaikan secara RJ, namun itu kan tidak penyelesaian itu tidak hanya di tingkat Kejaksaan Negeri, namun itu sampai kepada Jaksa Agung ya. Dalam hal ini persetujuan pimpinan lah. Persetujuan pimpinan ya gitu Pak Kasih BB. Nah itu biasanya kita expose ya Pak Kasih BB ya. Expose, nanti kita akan expose kepada Kejaksaan Tinggi. Lalu nanti Kejaksaan Tinggi langsung berjenjang ini ke Kejaksaan Agung. Jadi perkaranya boleh dihentikan setelah pimpinan dalam hal ini Jampidum ya menyetujui untuk selesaikan secara restoratif justice. Mungkin itu tambahan dari saya. Pak Kasih BB kayaknya ada cukup. Ada lagi. Mungkin ada lagi Pak yang pengen disampaikan kepada masyarakat terkait dengan bidang masing-masing atau mungkin pesan dari Kejaksaan Negeri Mandailing Natal untuk masyarakat di luar sana. Yang Perdata dan Tata Usaha Negara barangkali sangat menarik. Yang perihal mewakili pemerintah tadi Pak. Iya, Datun. Jadi begini ya Pak, kalau kegiatan Datun ini dia berimbang ke pemerintah dan ke masyarakat. Dalam hal pemerintah tadi sudah dijelaskan. Kalau dalam hal masyarakat juga tadi beberapa sudah dijelaskan, dan salah satunya juga ada pelayanan hukum kita. Nah pelayanan hukum ini dalam artian kita membuka semua ruang. Baik dia mau permasalahan hukum apapun, dia mau perdata itu ke para pihak, mau dia terkait dengan sharing masalah pidana, itu kita buka semua ruang. Jadi bukan terpaku kepada hanya masalah masyarakat ya, pribadi juga. Boleh konsultasi Pak. Boleh konsultasi. Makanya nanti kalau Mbak ini punya misalnya ada teman-teman nih bermasalah misalnya butuh pandangan hukum, kita bisa berikan. Tapi kalau kami di pemerintah itu kita bersifatnya formal. Dalam artian kalau pemerintah mau meminta pendapat itu ada jalur yang namanya legal opinion. Nah mereka bermohon untuk memintakan pendapat hukumnya, maka kita akan membalaskan surat nanti dalam bentuk seperti kayak makalah.
Jadi kita seluruh masyarakat pun bebas untuk bertanya kepada kita. Dulu pernah kita kok 2 minggu lalu itu di pasar kita buat standnya bahwa pelayanan hukum Gratis ya. gratis. Ya, itu Tidak dipungut apa-apa. Itu ya. Bahkan Yang mau kita saya tanyakan tadi. bahkan kemarin kita kasih coklat loh. Iya. Bahkan kemarin kita kasih coklat loh. Iya, benar. Oh, artinya kita turun langsung ke lapangan, Pak. Iya. Pak Sidatun. Oh, Kemarin kita ke situ. Jadi Pasar dia ya. tanya, kita kasih solusi supaya senyum, kita kasih coklat. Biar nggak menumpuk masalah-masalah di pikiran. Iya benar. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin banyak sih program-program Kejaksaan Negeri Mandailing Natal yang mungkin membantu masyarakat yang kebingungan terhadap kasus-kasus tindak pidana ataupun perdata yang dialami oleh masyarakat. Oke, terima kasih banyak Pak. Mungkin Mbak ada satu lagi. Oh iya boleh ini Pak, boleh. terkait pengelolaan aset dan barang bukti. Kita mungkin bisa share supaya masyarakat tahu bagaimana sih. Nah, ini bagaimana jika ada barang bukti yang sudah putus dikembalikan. Bagaimana sih syaratnya Pak kasih barang bukti supaya masyarakat bisa mengambil kembali barang bukti yang sudah dititipkan kemarin gitu. Oh, barang bukti itu bisa diambil lagi ya Bisa, Pak? itu dia biar Jadi dijelaskan oleh Pak. izin saya menjelaskan Mbak terkait barang bukti, misalnya barang bukti sepeda motor nih. Iya. Berdasarkan putusan pengadilan yang sudah ingkrah, dia dikembalikan kepada pemiliknya. Jadi pemiliknya ini bisa mengambil dengan menunjukkan dokumen-dokumen yang lengkap. Iya. Dan apabila juga masyarakat nggak bisa mengambil langsung, pihak pemulihan aset akan mengantar langsung ke rumah tanpa dipungut biaya. Oh ya. Delivery langsung barang diantar bukti. ya. Ya. Tapi nggak COD ya sahabat-sahabat. Door to door. Gratis juga Pak kasih barang bukti Gratis. Oke. Tapi itu emang harus dengan dokumen-dokumen yang emang benar-benar itu Memang lengkap, punya iya. kepemilikan gitu ya Pak. Dan ya? kalau memang tidak langsung yang punya, bisa dengan surat kuasa. Oke. Ada lagi Pak kira-kira untuk terakhir sebelum kita tutup di Jaksa Menyapa ini? Dan kalau tidak ada sahabat FM, kita ada sahabat FM yang mau konsultasi bisa langsung ke Kejaksaan atau mungkin langsung aja di kepoin media sosialnya, nanti bisa tanya-tanya ke sana juga, sharing sama Kejaksaan Negeri Mandailing Natal terkait kasus-kasus yang mungkin kamu lagi stuck di situ gitu, di kasus itu, jadi bisa sharing sama Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Iya. Oke, sahabat FM, terima kasih banyak buat kamu semuanya, terima kasih banyak buat narasumber kita yang sudah hadir di hari ini. Luar biasa sekali. Kita mungkin jadi makin tahu nih ya bagian-bagian yang ada di dalam Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Terima kasih banyak Pak sekali lagi, dan mungkin sampai jumpa sahabat FM di Jaksa Menyapa di episode berikutnya bersama Kejaksaan Negeri Mandailing Natal. Aku Ismi pamit dari Ruandar kamu semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.